Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak, anak kelas 4. Aku mengucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas dari kelas 3 ke kelas 4. Semoga dengan meningkatnya kalian dari kelas 3 ke kelas 4, meningkat juga semangat kalian dalam belajar, meningkat juga motivasi kalian dalam belajar, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, yang bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Bapak mengucapkan salam kenal dari Bapak, karena kita kan belum pernah berjumpa. Kalau anak kelas 4, aku mau memperkenalkan diri Bapak dulu. Perkenalkan, nama Bapak Ismail Mubarok. Bapak mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga baca tulis Quran BTAQ. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat bapak dan juga buat anak-anak sekalian. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, sudah silakan dibuka buku pendidikan agama Islamnya. Yang belum diambil segera diambil. Mungkin buat orang tua yang mendampingi bisa membantu. Maaf Bapak, sambil menunggu teman-teman yang mengambil buku, Bapak ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila pembelajaran ini kurang efektif, masih banyak perangan, masih banyak permasalahan yang terjadi, yang mungkin inilah realita kondisi kita sekarang. Suka nggak suka, mau nggak mau ya kita harus menerima keadaan seperti ini. Tapi biar gimana pun, dengan berbagai kendala, dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kekurangan yang kita hadapi, yang kita alami, namun juga jangan mengurangi kita semangat untuk belajar, karena ya tetap kita harus belajar apapun kondisi keadaan lingkungan kita. Baik, sudah diambil bukunya. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 1, dibuka bab 1 halaman 3. Kita buka. Hari ini kita membahas surah Al-Falaq. Sebelumnya dengarkan dengan baik, apa membaca terlebih dahulu. Perhatikan makhrajul huruf, perhatikan pelafalan yang Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak mohon maaf kalau memang kondisi Bapak juga lagi kurang fit, sudah 3 hari terakhir ini. Mungkin karena peralihan cuaca, jadi fisik sedikit kurang sehat, enak badan, ada batuk dan flu, itu aja. Insyaallah bukan corona, insyaallah kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Buat anak-anak Bapak yang di rumah, jangan lupa nanti dibaca surah Al-Falaq ini. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan makna atau intisari isi kandungan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Mungkin ada sebagian orang mengatakan waktu fajar, tapi mayoritas dari para guru
yang Bapak belajar mengatakan waktu subuh. Al-Falaq, waktu subuh. Surah Al-Falaq itu terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 5 ayat. Pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi terdapat 5 ayat. Surah Al-Falaq ini dinamakan surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Jadi ada 2 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ada 2. Apa itu surah Madaniyah? Surah Madaniyah itu surah yang diturunkan di kota Madinah. Jadi kalau surah yang diturunkan di kota Makkah dinamakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surah Madaniyah. Bisa dipahamin, mungkin dicatat, diambil buku tulisnya. Jadi pertama, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq mempunyai arti waktu subuh. Dan surah Al-Falaq dinamakan surah Makkiyah. Apa sih mungkin ada yang bertanya ya anak-anak ya, apa sih perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Sedikit biar kalian paham anak-anak Bapak. Kalau surah Makkiyah itu ciri khasnya yang mungkin bisa anak-anak pahamin, biasanya surah yang diturunkan di kota Mekah itu jumlah ayatnya lebih sedikit dibanding surah Madaniyah yang turun di kota Madinah. Jadi kalau ada perhatikan dari ayat juz 1 sampai habis sampai Anas, pasti surah-surah Madaniyah bisa kita lihat, mungkin nanti orang tua juga bisa membantu, bisa membandingkan. Biasanya surah Madaniyah itu lebih panjang, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Karena sedikit yang Bapak tahu, biasanya surah Madaniyah itu menceritakan tentang sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian terjadi di zaman Nabi. Seperti itu. Kisah-kisah para sahabat seperti itu. Nah, kembali kita ke surah Al-Falaq. Kita lihat Bapak berusaha untuk menjelaskan ayat per ayat dengan pemahaman yang mudah, insyaallah. Dilihat yang satu tadi, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kita buka apa kita baca, kita fahamin ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, ini kita bicara, kalian kan mungkin belum paham ya tentang kenapa sih kok ada waktu subuh, ada waktu duha, ada waktu isya atau asar, al-asri ya kan, dan sebagai mungkin itu pembahasannya cukup panjang. Jadi intinya Allah bersumpah atas waktu subuh. Mungkin nanti penjabarannya nanti mungkin kalian belum waktunya. Langsung saja kita lihat ayat keduanya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi dengan di waktu subuh ini ya mungkin ya ini bicara surah Al-Falaq ini bicara untuk orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, yang ingin menjahati kita, keluarga kita. Mungkin buat para orang tua juga bisa sedikit mengamalkan daripada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Semoga bermanfaat. Ayat ketiganya, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir niup buhul-buhul. Jadi ini kan kalau bicara surah Al-Falaq ini panjang konteksnya, karena akan lebih ke hal-hal yang gaib, ke hal-hal yang tidak terlihat, seperti
mengerti. Mungkin kalau anak-anak kan belum paham ya, apa sih itu goib, apa itu sihir, apa itu dan lain sebagainya. Jadi Bapak men-skip pembahasan ini karena kalian belum waktunya untuk memahami hal demikian. Yang penting harus kalian pahamin, satu, surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Yang kedua, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Yang ketiga, surah Al-Falaq apa diturunkan di kota Mekah, atau surah Makkiyah. Yang penting tadi yang harus kalian pahami dan dicatat dan dibaca nanti atau dicatat di buku pelajaran kalian. Kita langsung saja ke yang keduanya, isi pokok kandungan surah Al-Falaq. Isi pokok surah Al-Falaq adalah perintah terhadap umat Islam agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk-bentuk kejahatan yang datang dari orang, dari binatang buas, dari dan lain sebagainya, tukang sihir dan seterusnya. Jadi intinya, makanya mungkin anak-anakku yang sekarang kelas 4 kalau mau tidur, kalian nih mau tidur sama mama, sama bapak, sama kakak misalnya, jangan lupa baca doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu baca apa? Baca surah Al-Falaq, biar tidur kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh takut terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang membahayakan. Kita nggak boleh takut karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin kelas 4 pembahasannya tidak banyak karena memang masih permulaan tentang surah Al-Falaq. Kita lanjut surah Al-Fil. Mari kita baca, dibuka halaman 5. Bapak baca terlebih dahulu langsung. Adanya di halaman 6, mohon maaf. Mari perhatikan dan dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Nah, inilah surah Al-Fil, sedikit pembahasan yang menarik. Surah Al-Fil itu ini surah yang menceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu, pada zamannya. Jadi dilihat, kita baca sama-sama halaman 6. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kota Makkah sudah termasuk kota yang ramai. Kota Makkah banyak dikunjungi berbagai orang dari seluruh penjuru dunia dengan tujuan berziarah ke Ka'bah. Keramaian kota Makkah menimbulkan sifat iri gubernur negeri Yaman, siapa? Yaitu Abraha. Karena iri, Abraha berpikir untuk membangun suatu bangunan yang megah dan mewah di Yaman dengan tujuan menandingi keramaian Ka'bah. Tetapi usaha Abraha itu sia-sia karena bangunan yang dibangun tidak menarik perhatian orang-orang yang mengunjunginya. Dari kegagalan ini, si Abraha ini berpikir untuk menghancurkan Ka'bah di kota Makkah. Nah, ceritanya di sini Abraha itu mempersiapkan pasukan. Pasukannya itu pasukan bergajah. Karena Al-Fil itu artinya apa? Al-Fil artinya pasukan bergajah. Kita lihat di sini, apakah ada ditulis? Di sini nggak tertulis. Oke. Al-Fil itu artinya pasukan bergajah. Dan surah ini terdiri dari, sama kayak Al-Falaq, terdiri dari 5 ayat. Ya kan, sebelum menjelaskan tentang
makna dari kandungan surah Al-Fil, apa menjelaskan sedikit. Surah Al-Fil itu dinamakan surah Makkiyah. Masih ingat nggak kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Nah ya kan, surah Makkiyah itu tadi Bapak bilang sedikit-sedikit Al-Falaq, Al-Fil, Al-Nas, Al-Ikhlas, masih pendek-pendek surahnya, ya kan? Maka dinamakan surah Makkiyah. Nah, kita fahamin maknanya dari ayat 1 sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Tidaklah engkau wahai Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Jadi Allah membantu Nabi Muhammad untuk menyerang. Itulah si Abraha itu yang pengen apa tadi? Yang pengen menghancurkan Ka'bah karena iri, ya kan? Karena iri. Makanya Allah membantu Nabi Muhammad. Ayat keduanya, alam yaj'al kaidah fi tadlil. Bukannya dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Nah, maksudnya Raja Abra itu dia akan sia-sia meskipun dia membuat pasukan yang besar, yang gajah kita aja diinjak ngejret. Kita aja diinjak langsung tepar, ya kan? Kalau bahasa orang Betawi tepar kan gitu. Usaha Raja Abra itu sia-sia. Kenapa? Karena tadi sama Allah yang membantu daripada Nabi Muhammad untuk menjaga Ka'bah. Yang ketiga, warsalalahim tayran ababil. Nah ini, dan Allah mengirim kepada mereka itu burung ababil yang berbondong-bondong. Nah ini sejarah ya, kita bicara sejarah. Jadi Allah mengirim pasukan burung yang banyak. Kita pernah ngeliat nggak kalau di luar tuh suka ada burung dara bareng-bareng. Nah seperti itu ya, suka ada kan burung bareng-bareng tuh sekali banyak. Nah seperti itu Allah mengirim burung ababil dengan pasukan yang banyak, berbondong-bondong, berkumpul, menjadi suatu pasukan yang banyak, pasukan burung itu. Nah apa ini tuh burung itu, ya kan? Nah ini ada di ayat keempat, tarmihim hijaratin min sijil. Dan burung itu melempari pasukan bergajah itu yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan batu sijil, batu yang terbakar dari neraka. Kok bisa burung bawa batu? Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala yang Allah takdirkan, kan begitu. Nah, jadi burung itu melempar pasukan bergajah, dilemparlah sampai terakhir sifat jalahum kasfim, sehingga mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat, kan begitu. Karena namanya batu kan panas. Kita pernah ngeliat nggak kalau plastik dibakar atau daun dibakar, meleleh nggak, habis nggak, hangus nggak, seperti itu. Apalagi batunya dari neraka. Makanya buat anak-anakku, kita harus sering sholat, jangan lupa belajar, jangan lupa ngaji, supaya kita semua dapat perlindungan dari Allah, kan gitu. Nah ini sedikit gambaran tentang surah Al-Fil, ya kan? Sedikit terulang. Surah Al-Fil tadi artinya gajah, pasukan bergajah. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat, dan surah Al-Fil dinamakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Makkah. Mungkin kita lihat isi kandungan surah Al-Fil. 1. Kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu yang kecil. Itulah. Jadi semua Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, kan gitu. Sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Nah ini poinnya, ini hikmah atau pelajaran yang harus kita ambil anak-anakku.
nih kalian nih masih anak-anak masih belajar, jangan, nggak boleh, kita itu nggak boleh kalau kita punya kesel sama orang, marah-marah sama temen. Di kelas ada temen kita nih berantem, kalau ada temen kita nih dia punya duit, dikasih duit banyak sama orang tuanya, kita kesel sehingga kita iri dan kita mukul dia, kita iri, itu nggak boleh. Kita nggak boleh di hati kita itu ada sifat iri, sifat marah, sifat kesel, itu nggak boleh. Jadi kalian masih belajar ya, ingat pesan bapak, kita nggak boleh iri. Kenapa? Kalau kita iri, satu, kita akan nggak punya teman. Pasti kan ya, namanya orang marah-marah mau nggak ditemenin, kan nggak mau. Nah kan nggak ada teman yang mau, guru juga nanti marah-marah, nanti orang tua kasihan dipanggil terus kan gitu. Jadi nggak boleh iri. Dan iri juga menyebabkan kehancuran. Hancurnya itu kalian nggak punya teman, nggak ada teman bergaul, nggak ada teman bermain, nggak ada teman buat belajar bersama. Nah yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga. Nah Ka'bah itu adalah kiblatnya orang Islam. Yang ketiga, biasanya nih ada salah orang tua kalian nih pergi umroh, pergi haji, kemana? Ke Mekah. Emang kenapa kok ke Mekah? Karena di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblatnya orang Islam. Seperti itu. Kenapa orang pergi ke Mekah? Karena ingin beribadah di rumah Allah. Kiblatnya, pusatnya itu Ka'bah. Kita sholat nih, ya kan, menghadap kiblat. Nah itu kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Nah makanya Allah menjaga Ka'bah dari orang-orang yang pengen menghancurkannya. Seperti itu anak-anak. Yang terakhir, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Wah, Raja Abraha meskipun membuat pasukan yang banyak, bahkan menggunakan gajah yang hewan terbesar, kan gajah, itu sia-sia, itu gagal. Karena apa? Karena Ka'bah itu tadi Bapak bilang Allah yang menjaga, dan Allah yang maha perkasa, dan Allah yang maha kuasa. Mungkin sampai sini dua surah yang kita bahas. Pertama surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Fil. Maaf Bapak koreksi. Dua surah ini, semoga dua surah ini anak-anak Bapak dapat dipahami dengan baik dan mendapatkan ilmu bermanfaat. Sebelum ditutup ada tugas. Jadi tugasnya langsung dari sini. Tugasnya adalah satu, tulislah rangkuman yang tadi Bapak tulis. Kayak surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ada berapa ayat? Diturunkan di mana? Dinamakan surah apa? Artinya apa? Satu. Terus Al-Fil, apa artinya surah Al-Fil? Berapa jumlah surah Al-Fil? Di manakah surah Al-Fil diturunkan? Dan berapa jumlah ayatnya? Kan? Terus tugasnya satu, tugas pertama. Tugas kedua, makanya tadi kan Bapak bilang ditulis, dicatat atau rangkumannya. Tugas yang kedua, tulis surah Al-Falaq dan juga Al-Fil di buku pendidikan agama Islam. Gak mesti bagus tulisannya, yang penting rapi. Jangan lupa diberikan nama, kelas, hari, tanggal. Mungkin kayak itu pertemuan kita hari ini. Sebelum akhiri, Bapak ingin berpesan sama anak-anak Bapak dan juga orang tua juga yang di rumah yang menyaksikan, yang mendampingi, tetap untuk jaga kesehatan, tetap untuk di rumah selama masih bisa di rumah, ya di rumah. Kalau memang mau keluar, jangan lupa pakai masker. Ini Bapak di rumah, jadi Bapak nggak pakai masker karena Bapak lagi di rumah. Apa saja ngajarnya dari rumah, karena emang kita harus ikutin himbauan dari pemerintah. Kalau mau keluar, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa istirahat dan makan minum vitamin yang cukup. Mungkin sampai sini pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat buat Bapak dan buat anak-anak sekalian dan buat semua yang nonton video ini. Apabila banyak kekurangan, Bapak minta maaf. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.